Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan. Mudah-mudahan juga niatan yang ikhlas karenanya kita hadir di rumahnya yang mulia ini sama-sama untuk menambah dan meningkatkan kualitas diri dengan iman dan takwa, karena kita tahu dan sadar bahwa ilmu mengangkat derajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah pasti mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian dan orang-orang yang beriman dengan kalian dan yang berilmu beberapa derajat tingginya. Dan kita paham pula bahwasanya amalan berdasarkan ilmu pasti lebih bermutu dari amalan yang tidak berdasarkan ilmu. Oleh itu adalah nikmat besar di saat kita dengan harapan yang besar mengikuti perhelatan-perhelatan akbar seperti ini, yaitu penuh dengan rahmat, sakinah, dikelilingi malaikat, dan di penghujung perjumpaan kita insyaallah diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa syukur kita kepadanya semakin membuat kita menikmati momen-momen seperti ini. Sebentar tetapi berhikmah besar yang kita nikmati di hari mahsyar, yang hari itu segala sesuatu sangat berarti besar. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang selalu memohon kepada Allah minta ditambah ilmunya. Wa qur rabbi zidni ilma. Bahkan doa pagi petang beliau selalu minta diberikan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Oleh itu beliaulah imam kita, beliaulah yang ngajar ini kepada kita. Dari situlah para ulama belajar dan kita melalui para ulama pula belajar. Salah satu ulama kita adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syukur-syukur kita dapat kitabnya ini sehingga kita benar-benar mengikuti Imam Asy-Syafi'i yang selalu mengarahkan kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukunya ini secara otomatis membuat kita selalu terkait dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga sering pula kita bersalawat dan salam kepada Nabi dan mendoakan rahmat bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Qala rahimahullah ta'ala, wajhun akharu mimma yu'addu mukhtalifan. Ada bentuk lain dari hadis yang dianggap sebagai hadis yang kontradiktif, mukhtalif pada bentuk zahirnya. Pada zahirnya terlihat mukhtalif, seperti kemarin hadis-hadis tentang
melambatkan atau menyegerakan salat subuh. Zahirnya bertentangan, tetapi ternyata setelah ditelisik, kemudian diteliti, ternyata tidak bertentangan. Itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita memerlukan untuk mengumpulkan semua dalil yang berkenaan supaya nampak gambaran yang nyata. Qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Beliau membiasakan kita untuk mengambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini kan usul fikihnya Imam Syafi'i, itu dari hadis dia mulai atau dari Al-Qur'anul Karim. Karena ini pembahasannya tentang mukhtaliful hadis, tentu dia mulai dengan hadis-hadis. Karena begitulah cara dan metode yang benar dalam menyimpulkan sebuah hukum. Ya, kumpulkan bahan dulu baru buat produknya. Ini tidak buat produk, bahan belum cukup. Hanya rencana bikin bolu, hasilnya bakwan. Apa semua? Kan rencana bolu tapi bahan belum cukup. Yang ada baru minyak goreng, bawang sedikit, wortel, minyak goreng, dan sambal sedikit. Akhirnya itulah yang dibuat. Tidak jadi bolu. Ya rencana buat apa nih, buat bolu, tapi hasilnya bakwan. Memang kita suka bakwan. Makanya produk-produk hukum bakwan itu paling banyak diminati. Padahal bakwan paling tidak sehat kabarnya. Iya, termasuk saya paling berminat juga dengan bakwan. Ada bolu, ada bakwan, mana yang mahal? Bolu, tapi tangan kita kemana? Ke bakwan. Mungkin karena murahnya dan juga karena enaknya. Nah, makanya jangan heran kalau seandainya produk hukum bakwan lebih diminati daripada brownies. Brownies mahal. Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, Imam Syafi'i katakan akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan ibn Uyainah. Ini guru besar hadis dan fikih di Hijaz pada masanya, wafat 198. Az-Zuhri, dari Az-Zuhri. Gurunya pun tidak kalah besar pula, lebih besar pula dia adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Al-Harith ibn Hisham ibn Shihab Az-Zuhri, orang pertama yang dapat mandat dari pemerintah secara resmi mengumpulkan hadis besar-besaran. Ya wajar, karena memang beliau termasuk salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis. Masih lupa ya? Nah, salah satunya Az-Zuhri, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya bin Abi Katsir di Basrah, dan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi di Basrah, Al-A'mash dan Abu Ishaq As-Sabi'i di Kufah. Ada 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan umum sanad hadis. Bukan mereka berenam saja, cuman yang paling banyak mengumpulkan sanad hadis. Nah, biar lebih jelas, ada sebuah kitab ditulis oleh Dr. Yahya Ash-Shihri, yakni At-Tabi'un As-Sittah allazina alaihim madaru al-asanid. Ya, kitabnya tidak terlalu panjang, dikitnya sekitar 200 halaman lebih sedikit. Nah, sekali baca insyaallah. Nah, membaca pengantar tidur selesai kan? Antum kan kalau menjelang tidur berapa halaman baca? Kalau WA ribuan halaman. Kalau WA ribuan halaman. Cuma kalau buku kadang 2 halaman sudah. Inna lillahi wa inna bismikallahumma amutu wa ahya. An Atha ibn Yazid, dari Atha ibn Yazid Al-Laythi, salah seorang fuqaha di Madinah. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari, adalah sahabat yang dapat kehormatan Nabi menginap pertama kali di rumahnya ketika hijrah. Masya Allah, atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi SAW bersabda, la tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha li ghaitin aw bawlin. Jangan kalian menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Jelas ya, jangan menghadap, jangan membelakanginya. Ke sini tak boleh,
ke sana dilarang. Berarti ke mana? Ke kanan atau ke kiri? Ke mana utara nih? Sini utaranya. Hah? Sana. Utara atau? Oh iya, utara di kiri ya. Baik. Ke utara atau ke selatan. Nah, itu di tempat kita. Kalau di Madinah lain lagi. Kiblatnya ke selatan, ya, membelakangi kiblatnya ke utara. Karena Makkah letaknya di selatan Madinah. Makkah letaknya di selatan Madinah. Oleh sebab itu Nabi SAW katakan, walakin syarriqu au gharribu, tetapi menghadaplah ke barat, ke timur atau ke barat. Nabi konteksnya bicara di Madinah. Kalau kita, menghadap ke barat, menghadap kiblat, menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Berarti ke utara maupun ke selatan. Qala Abu Ayyub, lalu berkata Abu Ayyub, perawi tadi dari Nabi SAW. Dia terima ini dari Nabi SAW. Jangan menghadap, jangan membelakangi. Pada khalna Syam, lalu kami datang ke Syam. Syam di mana? Di utara, Jazirah Arab. Sekarang di situ ada negara Yordania, ada negara Palestina, semoga Allah bebaskan dari cengkraman Yahudi. Kemudian ada Syria, semoga dibebaskan dari orang Syiah Rafidah, Nusairiyah. Kemudian Lebanon, semoga juga dibebaskan dari orang-orang Syiah. Wah, semuanya, ya Allah Subhanallah, berbahaya sekali rupanya ya. Di utara itu semuanya banyak orang Syiah, termasuk Palestina sendiri ingin dikuasai oleh Syiah. Untuk membebaskan Palestina tidak, bukan membebaskan Masjid Al-Aqsa, bukan, tapi untuk kekuasaan politisnya. Nah, mereka tidak yakin Masjid Al-Aqsa itu di Palestina. Baitul Maqdisnya orang Syiah itu di langit, bukan di bumi. Jadi kalau ada yang berharap Syiah akan membebaskan Palestina, Baitul Maqdis, berarti dia mimpi di siang bolong. Ini ketidaktahuan, kalau tidak mau dikatakan kejahilan yang dipelihara. Ini kalau banyak tokoh yang tak paham ini. Masalah tokoh, ya, kalau dihilangkan hanya di tokoh. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di wawancara dengan radio dengan radio Rusia, orang Syiah mau dengarkan, tapi tidak paham nanti bahasa. Dia bicara kapan hendak menyerang Israel. Dia bahasanya, tunggu dulu orang Palestina dihabisi dulu, dah habis dulu baru serang. Dari mana anda akan menyerang? Mereka bilang dari Yaman. Yaman kan tidak punya perbatasan langsung dengan Israel. Ternyata tujuannya bukan Yaman, menghancurkan Arab Saudi. Mau dengarkan? Tidak paham juga. Nantilah selesai kajian. Mau yang ada mau dengar nanti kita dengarkan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tujuan mereka ke Yaman bukan untuk membela Palestina, tapi untuk menyerang Arab Saudi. Makanya tuan-tuan yang ngungkit-ngungkit kenapa Arab Saudi tidak berangkat ke Palestina, ya, ini orang-orang yang tidak paham militer, orang yang tidak paham politik, cuman jadi pengamat politik. Itu masalahnya. Ini banyak pengamat yang perlu diamati lagi, ya. Dari mana mereka datang? Dari Yaman, tadi sudah Syiah. Masuk dari Syam melalui orang Syiah. Dan mereka sengaja menarik Arab Saudi untuk masuk ke kancah ini supaya digulai di sana. Kalau masuk kancah, digulai. Nah, habis itu nanti menjerit Arab Saudi minta bantuan negara-negara Islam, semuanya angkat tangan. Kami tidak. Jelas? Tidak tahu ya. Dulu ketika Irak menginvasi Kuwait, yang mengharuskan Arab Saudi harus bantu Kuwait,
karena bertolaknya serangan mengembalikan kota Riyadh dari Kuwait. Dulu kan direbut Riyadh oleh orang-orang pendukung Turki dan Mesir. Akhirnya mereka bertolak mengembalikan kota. Kalau kitanya Bandung Lautan Api ya. Lebih kurang begitu. Jadi mereka, tapi bukan lautan api. Ini juga harus perlu ditonton catat dengan baik ya. Sebab orang sering membuat memframing buruknya Wahabi itu haus darah. Haus darah kata mereka. Padahal dalam 60 tahun 40 peperangan, yang meninggal dalam 40 peperangan itu hanya lebih kurang 4.500 orang. Seperti disebut oleh Muqaddam dalam Inwanul Majd di Tarikh Najd. 4.500 banyak. 40 peperangan banyak. Dalam 60 tahun banyak. 4.500 sedikit ya. Antum hitungnya rupiah apa dolar? Sedikit. Nah, sedikit. Bandingkan dengan peperangan yang dilakoni oleh Syiah misalnya, yang membunuh dalam sepekan tak sampai di dalam Masjidil Haram, orang sedang ihram 35.000 orang. Jadi Syiah yang haus darah, Wahabi yang tertuduh. Sah? Lagi pula yang dilakukan ni, yang sering keluar-keluar ni saudara-saudara kita dari Asy'ariyah, sah? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Hati-hati dengan Wahabi itu. Nanti kalau mereka berkuasa ini, ya akhi, antum kalau tidak punya dalil jangan memfitnah, gitu ya. Orang kalau dengar begini takut, orang teroris sedihnya, sah? Sebenarnya tidak payah. Ada tuan-tuan punya orang tua pergi haji sekarang? Tidak ada di ujung batu orang ni haji. Tidak ada. Subhanallah, kalau saya tahu saya pindah kuota ke sini kemarin. Daftar di sini. Tidak ada orang Jumat haji. Ada. Coba tanya, telepon mereka. Ketakutan atau aman di sana? Tapi masih banyak juga orang-orang hebat, orang pintar, yang gelar doktor, yang gelar LC, yang percaya juga isu-isu dusta ini. Yang melariskan dokter LC pula kadang sebagiannya. Jadi memang gara-gara hati yang buta, mata tak bisa melihat lagi yang nyata. Jadi karena mereka selalu menggaung-gaungkan seperti itu, saya katakan Imam Asy'ariyah Ibnu Tumar di Maroko dulu dalam 7 peperangan dalam rentang waktu 9 tahun, seperti disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Tarikhul Islam, itu menghabisi Ahlus Sunnah 200.000 orang. Mana yang banyak 200.000 sampai ibu mati? Kok lambat tuh ngitungnya sih? 200.000 berapa nolnya? Gitu aja kok repot dia. Nah, 200.000 nolnya berapa? 5. Kalau 4.500 nolnya berapa? 2. Mana yang banyak 5 daripada 2? Tapi kan itu nol, Ustaz. Nol kan tidak ada nilainya. Kalau nol taruh depan tidak ada nilai, tapi nol di belakang banyak nilai. Makanya nol jangan taruh di depan. Jadi mana yang bagian-bagian nol jangan di depan, belakang aja. Kalau di depan tidak ada nilai. Jadi mana yang kosong-kosong, ya akalnya jangan taruh depan, nanti tidak bernilai kita. Tapi kalau yang berisi-berisi taruh depan, 1 aja depan dah lumayan tuh, sah? Apalagi kalau 9 di depan. Masya Allah, dikasih 05 sudah 900.000. Jadi 200.000 dalam 7 tahun, dalam 9 tahun 7 peperangan. Habis itu yang salah tetap Wahabi. Yang dalam 40 peperangan korbannya hanya 4.500. Nanti cari-cari alasan. Ini alasan agama, ini alasan politik. Apapun alasan, nak politik, nak agama, Anda kejam. Sah? Sahih? Apapun alasannya, nak alasan politis, nak alasan agamis, Anda pembunuh. Sah? Oleh sebab itu jangan diangkat-angkat juga kasus yang fitnah-fitnah seperti ini. Takut kita umat Islam jadinya, sah? Orang nak ngaji takut, oh itu jangan ngaji semua Wahabi itu, harus darah.
Dah berapa orang yang mati di sini? Hah? Sudah berapa orang yang diusir dari sini? Enggak ada kan? Oh, haji itu haram semua tuh, enggak ada yang halal. Sejak tadi belum ada kita bilang haram satu. Jadi kadang-kadang fitnah. Begitulah tuan-tuan. Orang kalau enggak punya dalil, enggak punya hujah, selalu datang fitnah. Ini kalau punya dalil enggak perlu kita fitnah lagi. Ini yang benar, ini dalil, selesai. Nah. Makanya, Syekh, mananya banyak 4.500? 40 peperangan. Ini 200.000 7 peperangan. Mana yang haus saudara? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi oleh sebab itu, yang seperti ini jangan diungkit-ungkit sebenarnya, supaya masyarakat tidak takut mengaji. Ya terserah nak ngaji dengan antum, nak ngaji dengan kita, tidak ada masalah. Yang penting ngaji kan. Nah, cuman dengan ilmu, bukan dengan fitnah. Jelas? Jelas ya? Nampaknya tidak jelas nampaknya. Perlu bawakan bukunya. Baik. Rekaman video belum juga lagi. Minta buku lagi. Nanti habis itu kasih buku langsung tidur. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Qala Abu Ayyub, faqadina Syam. Ini gara-gara Syam ini. Dulu dikuasai oleh orang Romawi. Di masa itu sebelum Islam dikuasai oleh orang Romawi. Faqadimna Syam, lalu kami datang ke Syam. Jadi Suria, Jordan, Lebanon, Palestina sekarang. Yang dulu banyak di ibu kotanya di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Nah, fawajadna marahidha qad suni'at. Lalu kami dapatkan di sana kamar-kamar mandi atau WC-WC yang sudah dibuat bangunannya, dibangun WC-WC. Baik, fananharifu wa nastaghfirullah. Karena sudah dibuat, terpaksa ikut arahnya, sah? Ikut arahnya. Ternyata arahnya menghadap ke kiblat. Lalu apa yang bisa dibuat? Fananharif, kami miring sedikit. Ini kayak masjid yang awalnya dulu kiblatnya tidak diukur dengan seksama. Habis itu ternyata kiblatnya miring. Daripada merobohkan masjid, lebih baik dimiringkan kiblatnya ke mana miringnya? Ke kiblat. Nah, kalau diukur dengan alat sekarang. Cuman kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini yang namanya alat pengukur kiblat. Ini terpengaruh juga oleh benda-benda lain. Makanya ditambah dengan teori yang dikembangkan oleh profesor itu, dalam waktu sekian ratus tahun akan selalu ada perubahan. Ini makanya Imam Ahmad dan para as-salaf membenci ilmu-ilmu seperti ini. Apa sebab? Membuat orang ragu dengan kiblat-kiblat mereka. Jelas? Ya kalau saya nanti sampai 250 tahun lagi dah ke sana pula kiblat kita nanti. Dengan teori berputarnya lempeng-lempeng yang ada di bumi ini. Oleh sebab itu sebenarnya yang seperti ini tidak terlalu dianjurkan. Kalau sudah dibuatkan kiblat dari dulu dan alhamdulillah sudah diukur dan orang dari sini semuanya maklum bahwa menghadap ke barat itu menghadap ke kiblat, maka itu sudah tidak perlu diragukan. Wallahu waliyut taufiq. Nah, kembali ke sini qad suniyat. Fananharif, sehingga kami pun terpaksa memiringkan. Awalnya begini menghadap ke sini, lalu agak sini atau kiri atau kanan. Nah, supaya tidak langsung menghadap kiblat. Wa nastaghfirullah, dan beristighfar kepada Allah, mohon ampunan. Artinya apa? Dia memahami larangan Nabi SAW tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilanggar seperti yang dikatakan Imam Syafi'i di ujung pembahasan ini nanti. Taib, makanya dia merasa melanggar, maka dia istighfar, minta ampunan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beda sekali dengan kita, walaupun sudah melanggar akan tidak apa-apa, darurat, tidak ada istighfarnya karena sudah dianggap darurat, aman itu. Kalau sahabat enggak, walaupun mereka melihat suatu hal yang darurat tapi tetap merasa bersalah. Kalau kita enggak, dah jelas salahnya, tetap merasa bersalah. Dah jelas enggak benar terjemahannya, dianggap juga benar, sehingga ngeyel, tak mau mengakui kesalahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Malik.
telah menceritakan kepada kami Malik. Siapa Malik? Ibn Anas, Ibn Abi Amir Al-Himyari Al-Madani, Imam mazhab Maliki. Subhanallah, Imam Malik gurunya, iya. Kok banyak tak sependapat dengannya? Begitulah mereka diajarkan ilmu bahwa tidak mesti sama dalam segala pendapat, tapi harus sama dalam satu manhaj. Jelas? Nah, Taib an Yahya ibn Sa'id, dari Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, tabi'i, min sighar at-tabi'in, an Muhammad ibn Yahya ibn Habban, dari Muhammad bin Yahya bin Habban Al-Madani, an ammihi Wasi' bin Habban, dari pamannya Wasi' bin Habban, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah ibn Umar bin Khattab Al-Adawi Abu Abdurrahman, salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kana yaqul, dia berkata, inna nasan yaqulun, sesungguhnya ada orang-orang yang mengatakan, iza qa'adta hala hajatika fala tastaqbilil qiblata wala baitul maqdis. Kalau seorang duduk buang hajatnya, jangan menghadap kiblat dan jangan pula menghadap ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di utara, Ka'bah di utara kan digambarkan utara di atas, selatan di bawah, utara begitu aja kok repot. Nah, jadi ke Baitul Maqdis di utara, Ka'bah di selatan. Dari tadi kan sudah bilang. Nah, jadi ada yang mengatakan jangan menghadap kiblat dan jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Menghadap ke kiblat membelakangi Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Nah, faqala Abdullah, lalu Abdullah mengatakan, laqad irtaqaitu ala zahri baitin lana. Saya pernah naik ke atap rumah kami. Rumah dia, bukan rumah orang lah. Ya, rumah kami. Naam, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini. Saya melihat Rasulullah. Berarti rumah Rasulullah rumah dia ya? Ya. Enggak tahu tuan-tuan. Kan Rasulullah salah satu istrinya Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar. Makanya istri harus banyak ya. Nah, istri yang salah satu istri adalah Hafsah binti Umar, saudara Abdullah bin Umar. Maka ketika naik dia mungkin memperbaiki atap atau gimana, tidak tahu. Yang jelas bukan untuk ngintip, ya. Yang penting, yang pasti bukan untuk ngintip. Mungkin karena memperbaiki atap atau gimana, lalu terlihat olehnya tanpa sengaja. Nabi SAW ala labinatin atau ala labinataini, jongkok di atas 2 buah batu bata atau 2 bata, mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi, sambil menghadap ke Baitul Maqdis. Berarti kalau menghadap Baitul Maqdis berarti membelakangi Al-Ka'bah. Padahal di hadis Abu Ayyub tidak boleh menghadap, tak boleh membelakangi. Jelas? Nah, bertentangan tak hadis Abdullah bin Umar dengan hadis Abu Ayyub? Bertentangan zahirnya kan? Karena di hadis Abu Ayyub dilarang membelakangi Ka'bah. Sedangkan di hadis Abdullah bin Umar, Nabi membelakangi Ka'bah ketika buang hajat. Nah, kita dengarlah Imam Syafi'i ya. Daripada kita aja bertengkar nanti. Nah, dengarlah Imam kita rahimahullah ta'ala. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, addaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana baina dhahranayhi wa hum Arab la muqtasalati lahum aw li aktharihim fi manazilihim fahtalama la adabuhu lahum amanayaini. Rasulullah SAW mengajarkan adab kepada orang-orang yang ada bersamanya, ada zahranaihi bersamanya, wahum Arab, yaitu orang Arab pada umumnya. Pada umumnya adalah orang Arab, baik muhajirin maupun ansar, maupun Bani Quraisy maupun Bani An-Najjar atau Aus.
pada umumnya orang Arab. La muqtasalati lahum, pada umumnya aw li aktsarihim, mereka tidak memiliki kamar-kamar mandi atau toilet. Aw li aktsarihim, atau sebagian besar mereka, mayoritas tak memiliki toilet di rumahnya. Jelas? Kemana mereka buang hajat dulu? Tuh ke Baqi sana. Yang sekarang kuburan ya. Dulu tempat buang hajat mereka khususnya perempuan di malam hari. Fahtamala adabuh lo maknanya ini, maka bimbingan Nabi terhadap mereka ini mempunyai dua makna, mempunyai dua kemungkinan makna. Yang pertama, ahaduhuma, salah satunya, annahum innama kanu yazhabuna li hawaijim fis sahra, mereka itu pergi mengqadha hajatnya di padang sahara, di padang pasir, yang tentu saja tidak seperti di rimba dan di hutan kita. Jelas? Buka nanti padang pasir. Itu tengok banyak enggak tumbuhannya? Enggak. Berarti tanah lapang. Padang sahara. Padang sahara. Untuk qadha hajat pada umumnya. Fa'amarahum an la yastaqbilul qiblata wa la yastadbiruha, sehingga diperintahkan oleh Nabi kepada mereka jangan sampai menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Kenapa? Li sa'atis sahra, karena tanah lapang itu luas, padang pasir itu luas, kita bebas untuk ambil posisi. Sahih? Bebas ambil posisi. Beda dengan kamar mandi, apalagi yang pasang klosetnya yang kurus-kurus. Tidak paham? Antum pernah tidak merasa kesulitan di kloset? Pernah kan? Karena yang pasang Bang John. Jadi nanti kalau pasang kloset ke depannya, jangan yang seperti abu suruh yang agak bebadan sedikit. Sebab kalau yang kurus-kurus nanti ke dinding segini aja dibuatnya, jangan. Sehingga kalau harus di atas itu yang bebadan seperti kami ini, sebelah kaki di dalam kloset. Paham ya? Jadi harus paham ini. Ini sebagian orang bikin kloset yang masangnya yang kurus-kurus. Tentu ukuran dia yang dibuatnya. Duduk dia kan ada pasnya. Ada pas. Dia lupa bahwa tidak semua orang seukuran dia, sehingga kalau yang gemuk-gemuk terpaksa nempel ke dinding dan kakinya sebelah di. Akhirnya yang seperti ini harus bayan harif. Tidak dapat tidak mesti merubah posisi. Tidak ada pilihan. Tapi kalau di padang pasir kita bebas ngambil bawah posisi karena lapang. Jelas? Nah, kalau dia dapat ruangan yang seperti itu terbatas. Ya, tapi poin tadi jangan lupa ya saya. Kalau bikin toilet nanti di rumah atau dimanapun harus yang masangnya orang yang berbadan, jangan orang yang kurus-kurus. Nanti menderita yang berbadan. Nah, baik kaum muslimin. Taib fa'amarhum an la yastaqbilul afwan wa li khiffatil ma'unati alaihim, mereka ganti posisi, tidak membebani sama sekali, tinggal memilih tempat yang seluas itu ya, kecuali di musim haji. Kalau musim haji itu lain pasal. Kalau musim haji itu memang tidak ada tempat yang kosong satu pun. Ya, nak di WC antrian panjang, nak di gunung-gunung masya Allah setiap batu ada orang yang buka hajat di situ. Hati-hati yang terbijak. Allahu musta'an. Ma'asyarul kiram, wali sa'ati madhhabihim an tustaqbal al-qiblah, karena mereka bisa tempat pergi ke mana-mana, luas tempat mereka untuk pindah, jangan supaya tidak menghadap kiblat. Au tustadbara, atau dibelakangi, li hajatil insan, untuk qadha hajat manusia, min ghaitin, baik hajat besar, au baulin, atau hajat kecil. Walam yakul lahum mirfaqun fi istiqbalil qiblah wala istidbariha awsa alaihim min tawaqqi dzalik, dan mereka tidak memiliki tempat
atau fasilitas untuk qada hajat yang lebih luas untuk menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya yang lebih luas dari padang pasir. Jadi fasilitas buang hajat mereka itu tidak ada yang lebih banyak pilihannya, tidak ada yang lebih banyak pilihannya daripada itu. Antara orang yang buang hajat di toilet masjid dengan yang buang hajat di lapangan luas sana, mana yang lebih banyak pilihan? Di lapangan luas. Misalnya di kebun sawit misalnya, pilih sehektar itu ada 80 batang, kan banyak pilihan kan. Kalau sini kan harus ngantri 8 pintu untuk 80 orang kan, 10 orang satu pintu. Untungnya kita tidak banyak sekali, alhamdulillah. Oh banyak kan ribet juga Ustaz ya. Nah, jadi di padang pasir tentu lebih luas lagi, sehingga tidak ada alasan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya, karena banyak pilihan. Kecuali dalam kondisi darurat tidak tertahan lagi, itu memang tidak ada pilihan lagi. Kadang-kadang depan rumah orang tu, tapi kan jarang kondisi yang seperti ini. Wa katsiran ma yakunu zahibuna fi tilkal hali fi ghairi sitrin an musalla atau an musalli. Pada umumnya pada waktu itu orang yang pergi buang hajat kadang-kadang tidak tertutup dari orang yang sedang sholat. Maksudnya ni orang sholat di lapangan ni, dia pergi qada hajat di depan situ, di depan kiblat, menghadap ke kiblat. Kalau menghadap kiblat tentu nampak sama orang ni. Sah? Tidak mungkin sekilo pula dia pergi. Kan tidak mungkin 1 kilometer dia pergi kan. Ya paling-paling 100 kilo. 100 kilo. Apa? 100 meter, 50 meter. Apalagi yang malas-malasan dikit, 20 meter aja depan orang yang sholat. Ini antum bayangkan orang sedang kalau di lapangan dia buang hajat, berarti dia sedang pergi musafir dalam keadaan safar. Nah, orang kan sholat di situ, lalu dia pergi ke depan orang sholat, maka dia akan membelakangi orang yang sholat dan pada ada tutupan, tidak ada tutup misalnya, kecuali ia tutup seadanya, atau dia membelakangi kiblat, atau lebih bahaya lagi, nampak oleh orang yang sholat. Ini membuat sholat terganggu tidak? Apalagi arah angin dari situ pula. Ya Allah ya Rabbi, habis pula makan janakil wal fatayat. Ya, makan jengkol dan petai. Auzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, yara auratihim muqbilin mudbirin, sehingga orang salat tadi akan melihat auratnya baik dengan hadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau ketika menghadap kiblat, yang nampak bagian belakang. Ketika dia membelakangi kiblat, yang nampak bagian depan. Maka dilarang oleh Nabi SAW supaya tidak terjadi kasus seperti ini. Jelas? Iza istaqbalal qiblah fa umiru ay yukrimu qiblat Allah. Lalu mereka diperintahkan untuk memuliakan kiblat Allah. Wa yasturul aurati min musalli, dan menutup aurat dari orang yang sedang salat. Nah, in shalla haitsu yarahum, alau ada yang salat ketika melihat mereka buang hajat. Wa hadzal ma'na asbahu ma'anihi wallahu alam. Ini adalah makna yang paling dekat dari larangan ini. Maksudnya inilah ilatnya, hikmahnya. Illah dan hikmahnya kenapa Nabi menuntun mereka jangan menghadap kiblat dan jangan membelakanginya. Sebab nanti terlihat pula oleh orang yang sedang salat. Nah, jadi yang kedua, waqad yahtamilu ayyakuna nahahum. Kemungkinan kedua, ilatnya Nabi Imam Syafi'i selalu membahasakan ilat itu dengan makna, makna, yaitu tujuan atau alasan. Waqad yahtamilu ayyakuna nahum istaqbilu ma ju'ila qiblatan fi sahra'a aw fi sahra'a li gha'itin aw baulin li alla yutaghawwata aw yubala bil qiblah fatakuna qaziratan bidzalik. Ada kemungkinan Nabi melarang mereka menghadap maju ila qiblatan fi sahra, menghadap sesuatu yang dijadikan arah kiblat di padang pasir, li gha'itin, bagi yang buang hajat besar, atau yang li ghawwul yang kecil, li alla yutaghawwata,
au yubala fil qiblah, supaya tidak buang hajat besar dan tidak pula buang hajat kecil di arah kiblat. Fatakuna qaziratan bizalik, sehingga tempat itu dikotori. Au min waraiha, atau di belakang tanda kiblat tadi. Misalnya orang di perjalanan dibuatnya tanda ini arah kiblat, kencing pula dia di situ atau berak dia situ. Padahal itu biasanya tempat yang ada tanda kiblat, arah kiblat, tentu orang jadikan itu tempat dekat orang salat. Maka dilarang oleh Nabi SAW untuk menghadap atau jangan sampai salat jangan sampai buang hajat di tempat itu. Ini ilat yang kedua yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, sehingga terjadi mengotorkan tempat yang itu. Au min waraiha, atau di belakangnya, fayakuna min waraiha adzal lil musallina ilaiha, atau di belakang arah kiblat tadi. Misalnya ini orang di perjalanan di padang pasir, kalau kita mungkin tidak perlu, tapi di perjalanan orang perlu. Dulu kan tidak ada rest area seperti sekarang. Ada sebenarnya, cuma tidak disebut rest area, biasa orang berhenti. Misalnya ada tempat oasis, tidak tahu juga. Masya Allah, saya dapat peringatan. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu air, sumber air di tengah padang Sahara itu apa namanya? Oasis kan? Saya yang salah baca ya? Betul ya, oasis ya? Itu. Jadi kadang orang di dekat situ tancapkan ini arah kiblat, baik dibuat dari tanah, ditinggikan sedikit. Paham? Nah, buat sedikit. Nah, lalu orang melihat tanda kiblat itu, buang hajat dia di belakang situ, di arahnya. Bau enggak? Ya Allah ya Rabbi. Bau apa enggak? Misalnya di situ dibuatnya, di situ arah kiblat. Kan tidak ada masjid nih di padang Sahara. Dibuat arah kiblat, tanda kiblat. Ada sebentuk mihrab lah misalnya, atau sebentuk dibuat dari kayu, ini arah kiblat. Nah, orang melihat tanda itu, pergi dia buang hajat di situ, agak terlindung sedikit. Kencing dia di depannya. Paham? Nah, atau kencing di sebelah sininya. Paham ya? Nah, itulah sebab Nabi melarang buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Di depannya terganggu orang sholat, di belakangnya mengotori tempat sholat, karena biasanya di tempat itu orang sholat. Antum buang hajat di arah depannya juga menimbulkan bau tidak sedap, apalagi buang hajat di belakangnya yang merupakan tempat sholat. Ini ilat yang kedua kenapa Nabi SAW melarang untuk buang hajat di menghadap kiblat atau membelakanginya. Wabillahi taufiq. Fa yakunu min wariha azalil musallina ilaiha, sehingga nanti orang yang salat menghadap ke tempat itu terganggu oleh tidak enaknya bau. Oleh sebab itu bil munasabah juga ya, kalau antum singgah di restoran di toilet umum seperti masjid, khususnya yang baru makan yang al-fatayat wal janakil ya, atau yang sejenisnya, mohon dengan sangat jangan berhemat air waktu itu. Kita disuruh hemat air ketika wudhu, iya, tapi ketika menghilangkan bau itu tidak boleh berhemat. Sebab apa? Menghilangkan mudarat itu, kata Nabi, ad-dararu yuzal, segala yang mudarat itu harus dihilangkan. Hilangkan bentuknya, hilangkan rasanya, hilangkan baunya. Jangan nanti orang setelah masuk, ya Allah ya Rabbi, walaupun 2 menit setelah itu terjadi adaptasi, ya sudah sesuai aja lah gitu. Cuman awalnya kan terbayang, astagfirullah, siapa pun makan jengkol tadinya, siapa pun makan petai. Makanya mohon maaf. Yang kedua, apalagi hajat besar, kadang ditinggal sedikit, itu kalau 3 hari payah ngikirnya itu, payah membuangnya. Makanya kalau masih lembut tuh bisa dengan air, besok terpaksa pakai banyak alatnya, belum lagi bau yang ditinggalkan, sehingga kita menyakiti orang yang datang setelahnya. Paham ya?
Pahamnya? Pokoknya segala yang mengganggu orang harus kita hindarkan. Ya, jadi tidak ada alasan. Oh, hemat air Ustaz, listrik mati nih. Iya, daripada orang mati biarlah listrik mati. Nah, daripada orang mati setelah itu. Sebab akan ada sumpah serapah. Antum mau disumpah orang atau mau didoakan orang? Hah? Nah, mau disumpah? Kita mau didoakan orang. Alhamdulillah, biarlah kalau dapat sebelum lebih bersih dari sebelum kita masuk. Jelas? Nah, silakan Ustaz. Nah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, kita lanjutkan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala fasami'a Abu Ayyub ma haka 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan. Abu Ayyub Al-Ansari mendengar seperti yang dia ceritakan dari Nabi alaihi salatu wassalam secara global, secara garis besar. Faqala bihi 'ala al-mazhabi fi as-sahra'i wal manazil. Sehingga dia pun memahami hukumnya baik di padang sahara maupun di rumah-rumah, hukumnya sama. Tidak boleh menghadap atau membelakangi. Sehingga ketika dia masuk di Syam dan dia dapatkan kamar-kamar buang hajat itu menghadap atau membelakangi, maka dia inharaf, dia miring ke arah yang lain. Berarti Abu Ayyub meyakini tidak boleh dua-duanya, baik di luar maupun di dalam bangunan. Walam yufarriq fil mazhabi bainal manazil allati lin-nasi marafiqu
fi yadau fi ba'd al-halati mustaqbil al-qiblati aw mustadbirataha. Beliau tidak membedakan dalam mazhabnya antara rumah-rumah yang di dalamnya terdapat fasilitas buang hajat yang mereka letakkan sebagiannya mengarah atau membelakangi kiblat. Bagi Abu Ayyub sama, karena dia dengar dari Nabi SAW larangan mujmal, itu secara garis besar. Nah, walati yakunu fiha zahibu li hajati mustatiran, dan antara orang yang pergi qada hajat dalam keadaan tertutup. Faqala bil hadithi jumlatan kama sami'ahu jumlatan, sehingga dia mengamalkan hadis secara global dan seperti dia mendengarkannya juga hukum secara global. Pokoknya dilarang. Wa kadzalika yanbaghi liman sami'a al-haditsa ay yaqula bihi ala umumihi wa jumlatihi. Imam Syafi'i mendukung itu. Demikianlah seharusnya seseorang yang mendengarkan hadis dari Nabi SAW, dia laksanakan seperti yang dia dengar, seperti yang dia dengar. Artinya, ketika hadis ini misalnya yang sampai kepada kita hanya hadis Abu Ayyub, kita amalkan seperti itu. Misalnya Abdullah bin Umar tidak sampai kepada kita. Jelas? Jadi diamalkan seperti yang dia dengarkan, karena yang menjadi hujjah itu adalah hadis, dan yang sampai kepada kita hadisnya melarang secara mutlak. Nah, taib, jadi diamalkan secara umum dan diamalkan secara global mujmal, hatta yajida dilalatan yufarriqu biha fihi bainahu, sampai dia menemukan ada dalil yang membedakannya. Jelas? Misal apa namanya, kita dapatkan hadis tentang perintah untuk berkurban, mesti dengan kambing umur lebih setahun atau dengan sapi umur lebih 20 tahun. Hah? Oh, 2 tahun, alhamdulillah, masih hafal. Udah dekat masanya, masa tidak hafal juga. Atau dengan onta yang umurnya lebih dari 5 abad, 5 tahun, alhamdulillah. Nah, tentu ini yang kita amalkan. Lalu datang hadis, misalnya hadis Ka'ab bin Ujrah. Dia tanya ke Nabi SAW, saya tidak punya kambing, tapi saya punya domba. Umurnya 6 bulan, boleh apa tidak? Maka dibolehkan oleh Nabi SAW, karena ukuran domba 6 bulan sama dengan ukuran kambing 1 tahun atau lebih. Maka dibolehkan ambil SAW. Maka kita amalkan. Kalau dari awal itu saja hadis kita temukan, ya kita amalkan, ada masalah. Sama dengan orang, misalnya dia menemukan hadis Nabi SAW kunut subuh sampai meninggal, itu yang dia temukan, ya dia amalkan seperti itu. Sahih? Dia temukan dalam hadis Rabi' bin Anas bin Malik, Nabi SAW berkunut sampai meninggal dunia. Ya kita tidak salahkan dia, sebab itu yang sampai kepadanya. Tapi setelah kita belajar, lalu kita temukan, oh ternyata hadis kunut itu banyak. Yang intinya, yang menguatkan bahwa kunut itu hanya di waktu turunnya nazilah. Sedangkan subuh berterusan, hadisnya dhaif. Nah, saat itu kita tidak ada salahnya pindah dari yang dhaif kepada yang sahih. Terus yang lalu itu ghafarallahu lakum, Allah ampuni. Sahih? Nah, bukankah ketika Amr bin al-As mau masuk Islam, ketika mau baiat dia tarik tangan, ya Rasulullah, kenapa ditarik tangan? Saya minta syarat, saya masuk Islam dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya dosa saya banyak sebelum Islam nih. Kan dia? Beliau memusuhi Nabi, memusuhi sahabat, banyak orang tersiksa gara-gara dia. Akhirnya Nabi SAW, alam ta'lam anna al-Islam yajubu ma qablah, bahwa masuk Islamnya kamu itu menghilangkan semua dosa yang sebelumnya. Tidak usah khawatir, Allah tak akan sia-siakan amal kita, Allah tak akan sia-siakan amalan kita. Nah, jadi kata kuncinya, orang mesti mengamalkan dalil seperti yang dia dengar. Sah? Nah, tapi setelah itu dia dengar dalil lain,
maka dia rujuk ke situ. Misalnya Abdullah bin Umar sebelumnya berkeyakinan, dan itu yang diajarkan pada murid-muridnya, bahwa Nabi SAW ketika Mi'raj ke Sidratil Muntaha melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan di mana? Disampaikan di Masjid Nabawi, di Masjid Nabawi disampaikannya. Subhanallah, terdengar oleh bunda kita Aisyah, karena bunda Aisyah rumahnya di samping masjid. Lalu dibilang kadzaba Abu Abdurrahman, akhta'a, salah dia. Lalu disampaikan ke Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW ditanya langsung oleh Aisyah, ya Rasulullah, ara'aita rabbaka lailata usriya bik? Kamu lihatlah Tuhanmu ketika kamu di Isra Mi'rajkan? Kata Nabi, nurun anna arah, ada hijabnya cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya. Sejak itu Abdullah bin Umar mencabut pernyataannya dan mengatakan yang sebaliknya, Nabi tidak pernah melihat Rabbnya. Begini orang-orang hebat itu, kalau udah jelas salah cepat surut, tidak ada salahnya kita untuk mencabut kembali pernyataan. Tapi kalau ngeyel juga, takut kita masuk dalam firman Allah, wa idza qila rattaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism. Ketika dikatakan takutlah pada Allah, tapi dia tetap bertahan walaupun berdosa, karena nama baik dan kehebatan kita. Ikhwani billah, kaum muslimin muslimat, orang-orang hebat itu selalu cepat kembali kepada yang hak, tidak bertahan dengan kebatilan. Bahkan kata Nabi SAW, tinggalkan perdebatan sekalipun engkau dalam posisi yang benar. Anggap aja lah benar, misalnya pendapat antum tuh, tinggalkan aja lah perdebatan. Dah, saya ngaku saya ada mencabut kembali, selesai, supaya kita tidak berdebat lagi, supaya umat tak bingung lagi. Tapi yang barang yang jelas-jelas salah tetap juga ditegakkan seperti menegakkan benang basah. Nanti leher kita yang dililitnya, bahaya benang basah itu, nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata kuncinya, amalkan seperti yang kita ketahui. Makanya kalau tuan-tuan lihat saudara kita belum mengamalkan sesuatu sesuai sunnah, jangan langsung diseret keluar. Kamu tidak nyunah ini, jangan, tanya dulu, udah tahu apa belum? Nyuk itu dulu kan macam itu juga, ya enggak? Kata Nabi Allah SWT, kadzalika kuntum min qabl, kalian dulu juga seperti itu, famanallahu alaikum, lalu Allah beri nikmat, kalian mau mengikut Islam. Dulu kita anti sunnah sah, macam ndak pula, anti pengajian sunnah sah, iya ndak? Sunnah katanya, semua haram aja, semua bid'ah aja katanya. Itu yang sampai ke kita dulu. Padahal sejak kita ngaji tadi, dah sejam lebih ini, ada kita bilang bid'ah? Nggak ada ya, kecuali sekarang nih. Itu pun bukan membid'ahkan orang, nggak ada. Tapi kayak yang tersampai ke telinga kita dulu sebelum kita ngaji sah, itu kajian di Raudhatus Shalihin itu bid'ah aja semua tuh katanya, ya sah? Kan itu kata fitnah yang disampaikan oleh orang-orang yang auzubillah. Tapi setelah kita melihat, oh ternyata tidak semuanya bid'ah. Justru yang ditonjolkan adalah sunnah. Kalau bisa tidak usah sebut kata-kata bid'ah itu, kalau bisa. Cuman antum ingin juga katanya, karena memang ada yang suka gaspol, ada yang gas. Kalau kadang-kadang saya dulu waktu pertama pulang tuh banyak yang dorong-dorong di belakang, Ustaz keraslah dikit kayak Buya Syanu katanya. Woi, kalau keras pergi ke beliau, saya agak lembut-lembut dikit lah. Itu pun sudah dibilang keras semua orang. Sah? Dah selembut ini, senyum selalu menghiasi. Dan salam selalu selalu gitu yang mulai salam, tapi tetap juga dianggap sangar gitu. Apalagi kalau meletup-letup itu. Oleh sebab itu kalau antum ingin yang gaspol, ngaji sama beliau. Tapi kalau yang setengah-setengah gasnya, ngaji dengan saya. Yang lambat-lambat sama Ahmad aja. Iya. Lambat gasnya. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama, tidak bisa. Intinya amalkan seperti yang kita ketahui dulu. Sah? Dan kemudian kalau kita tak tahu, beritahu pada yang lain, tapi dengan hikmah, bukan dengan menghakimi, dan bukan pula dengan menzalimi. Now, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sabar ya, tidak panjang, dikit lagi. Yang tadi panjang, tonton sabar, masa yang dikit ini tidak sabar. Kita selesaikan. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, lamma hakam Ibnu Umar,
ketika Ibnu Umar menghikayatkan, menceritakan annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihat? Mustaqbilan. Apa makna mustaqbil? Menghadap Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, li hajatihi, untuk buang hajat. Dah lengkap kan beritanya? Lengkap beritanya? Hah? Wa huwa ihdal qiblatain. Padahal Baitul Maqdis salah satu dari dua kiblat. Umat Islam pernah menghadap Baitul Maqdis? Pernah, 16 bulan. Wa idza istaqbalahu istadbarul Ka'bah. Kalau dia menghadap ke Baitul Maqdis, otomatis membelakangi Ka'bah. Padahal dari hadis Abi Ayyub dilarangnya dua-duanya. Menghadap tak boleh, membelakangi tak bisa. Sebab, nah, ketika dilihat oleh Abdullah bin Umar, angkara ala man yaqulu, akhirnya dia mengingkari orang yang mengatakan la yastaqbilul qiblah, tidak boleh menghadap kiblat, wala yastadbiruha, dan tidak pula membelakanginya. Karena yang dia lihat berbeda dengan yang dia dengar dari orang lain, bukan dari Nabi langsung. Jelas? Abu Ayyub dengar dari Nabi langsung, ini dilihatnya dari Nabi langsung. Sama sekarang seperti yang saya bilang dari awal tadi, orang-orang sebelum saya berangkat ke Arab Saudi dulu belajar, yang dibayangkan ke kita, hati-hati dengan Wahabi. Mereka tuh bikin kita abi, kan dihabisi katanya. Ya, haus darah, suka numpahkan darah, tidak bisa berdebat, tidak bisa berbeda pendapat, tidak mengakui mazhab. Kan itu yang saya dengar dulu sebelum berangkat. Jelas ya? Ustaz, antum tidak ikut dengan saya waktu itu masalahnya. Tidak antum catat. Saya hari pertama masuk kuliah dan terlambat 2 bulan dari 4 bulan. Masuk pula fakultas tersulit menurut orang, termasuk menurut saya. Iya, itu serius. Karena ketika terlambat tidak boleh saya masuk kuliah langsung. Tapi saya saya bahasa Arabnya ngotot gitu ya. Pokoknya harus kuliah sekarang dan harus fakultas hadis. Sampai-sampai digertak, kalau kamu nanti tidak sanggup mengikuti, tidak ada pindah ke bahasa, yang ada pindah ke Indonesia. Gitu. Saya bilang siap untuk pindah kemana? Diantar ke rumah ibu saya, siap. Tapi ingat, saya tantang lagi, saya tidak pernah gagal dalam studi. Nah itu, kamu nih ngeyel sekali katanya, madah betul nih anak. Ya, saya orang Saudi ini terlambat dan masuk hadis mesti gagal katanya. Itu Syekh, kalau saya pasti insya Allah tidak gagal. Dia bilang kursi nggak ada lagi, saya yang beli kursi. Oh kira kursi yang macam nih, pokoknya kuota dah habis. Ketawa dia sekantor tuh. Maklumlah bahasa Arabnya kan masih Arab Indonesia waktu itu kan. Nah, masih Arab kampung gitu. Jadi dibilang tak ngerti bahasa kemakan, maksudnya adalah kuota. Akhirnya 2 pekan pula saya tambah lambat lagi. Kawan dah belajar semua. Nah, tiba-tiba ada orang Sri Lanka yang juga terlambat, tapi sebulan cuma. Saya 2 bulan. Akhirnya tak sanggup mengikuti kuliah, berat. Akhirnya kata orang tuh, nih dia terlambat hanya sebulan, kamu 2 bulan. Saya bilang, saya dudukkan saya di tempat dia. Dia biar pindah mundur, saya tidak akan mundur. Akhirnya masuk. Subhanallah. Di jam pertama saya masuk, dah mulai dah mulai mengaum. Tahu mengaum? Dah mulai unjuk gigi. Tahu unjuk gigi? Dah mulai berdiskusi dengan dosen. Selesai kuliah, mahasiswa luar negeri yang lain pada ngumpul dekat saya. Anta min ain? Kamu dari mana? Saya bilang Indonesia. Lah, anta lasta Indonesia. Kamu ndak orang Indonesia. Loh, kenapa? Ini KTP saya. Saya asli Indonesia, anak Indonesia mubin. Lah. Dia bilang ndak. Kenapa? Anak Indonesia ndak ada yang terdengar suaranya di kelas. Ndak ada yang terdengar suaranya di kelas. Kamu sekarang baru masuk, tiba-tiba ikut berdiskusi lawan profesor pula. Nah, walaupun yang jelas kalah juga kita. Maklumlah, ya suhu lawannya cupu. Tentu beda lah. Suhu lawan cupu kalah gitu kan. Nah, tapi tak apalah. Tapi intinya mereka tidak yakin saya orang Indonesia. Artinya apa? Ternyata mereka tidak seperti yang diisukan. Anti beda pendapat.
Berapa kali saya berbeda pendapat. Bahkan di bab fikih, di belajar fikih dan usul fikih, saya selalu dipanggil oleh guru saya, ya Syafi'i. Kalau saya tidak bertanya, pasti diundang bertanya tuh. Maza qauluka ya Syafi'i? Dikiranya ta'assub mazhab Syafi'i. Ya, gitulah lebih kurang kaum muslimin. Ternyata belajar di sana ada mazhab. Bukan satu mazhab. Beda dengan sebagian Timur Tengah. Daftar Indonesia mazhab apa? Syafi'i, masuk kelas Syafi'i. Hanafi, masuk kelas Hanafi. Sehingga mazhab lain tidak dipelajari betul-betul. Akhirnya awak pula yang dituduh tidak bermazhab. Mereka yang kadang-kadang belajarnya 2 kali aja semester masuk dosennya, awak pula yang anti kitab turas katanya. Allah musta'an. Kalau kami belajar ada pegawai khusus mengabsen, jadi bukan dosen. Jadi dia setelah 15 menit mulai kuliah, dia berjalan ke kelas-kelas. Dia hanya dari pintu saja, tidak panggil nama satu-satu. Gimana caranya? Tengok bangku yang kosong. Jadi antum tidak boleh pindah sebelum absen. Kalau pindah, resikonya dianggap nggak hadir, walaupun hadir. Walaupun hadir. Jadi ada pegawai tukang absennya. Dan dosen pun diabsen oleh pegawai itu, bukan? Jadi makanya masuknya sempurna. Ini kadang masuk 2 kali semester, jadi ulama besar pula pulangnya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, ada sebagiannya, ada sebagian. Akhirnya jadi ulama besar. Akhirnya tukang fitnah kemana-mana. Anti kitab turas lah namanya, yang ndak anti mazhab, sebagainya. Padahal alhamdulillah kita belajar semua mazhab itu. Cuman bedanya memang kami berbeda. Kalau kami belajar di Arab Saudi, kita tidak dipaku dengan satu mazhab. Ibaratnya langsung datang paku besar, jangan keluar dari mazhab Syafi'iyah, kamu tetap di Syafi'i. So Hambali nanti miskin kalian. Imam Syafi'i lumayan banyak duitnya. Enggak. Kita ditunjukkan ini mazhab Abu Hanifah, ini dalilnya, ini sebab khilafnya, ini buah dari khilafnya, kemudian ini derajat hadisnya, ini derajat kevalidan datanya, kemudian keaslian istimbatnya. Habis itu diadu dengan mazhab yang lain. Maka kadang-kadang ditarjihnya mazhab Abu Hanifah. Seperti guru kami mentarjih masalah zakat sayur-sayuran. Abu Hanifah katanya wajib zakat. Walaupun saya cenderung untuk tidak, karena tidak ada juga kebun sayur. Jadi belum merasakan banyak duitnya sayur, jadi belum mau berzakat di bidang itu. Karena jumhur mengatakan tidak sah, atau zakat yang lain-lain dan sebagainya. Dan masih banyak kita kadang-kadang bersama mazhab Hambali, kadang-kadang bermazhab Maliki. Yang intinya seperti kata Imam Syafi'i, mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Lalu antum tuduh pula berarti Imam Syafi'i tidak mengamalkan hadis. Antum terlambat bangun. Kata sudah bilang tadi, ini hadisnya Syafi'i, ini hadisnya Hambali, ini hadisnya Hanafi, ini hadisnya Maliki. Setelah itu diadu, ternyata hadis Imam Asy-Syafi'i dalam bab ini kalah kuat dengan hadis Imam Malik. Maka kita bilang sama Imam Syafi'i, maaf Pak Imam, saya hari ini ikut Imam Malik. Marah enggak Syafi'i? Marah enggak Syafi'i? Enggak pernah marah, antum aja yang marah. Imam Syafi'i enggak pernah marah kok. Dia bilang kalau sahih hadis ikut mazhab itu, hadis Nabi SAW. Cuman karena antum sudah dipaku tadi, Syafi'i masuk kelas Syafi'i, Hanafi masuk kelas Hanafi. Akhirnya antum buta dengan mazhab lain. Akhirnya menuduh orang tidak bermazhab. Nah, atau tidak kenal mazhab, atau anti kitab turas. Padahal kitab yang kita baca risalah, kitab turas pun tidak. Sahih Bukhari tak turas pun tidak. Sahih Muslim tak turas pun tidak. Inyo no baca apa tematik tawi ceramahnya. Allah musta'an. Jadi jangan fitnah. Sekali lagi jangan fitnah. Dah, catat tu, jangan memfitnah. Ya, kerjakan, dakwakan atau yang tu yakini, tapi jangan buat fitnah. Jika tidak dilocik jelidi kecil ni locik beloti dah. Ia wak salahkan dengan dalil, kecil wak merendahkan dah. Kan beda tu. Menyalahkan dengan merendahkan. Kalau kita bilang, si Anu tak ngerti apa-apa tu.
ya ijazah dipalsukan. Itu yang merendahkan kita. Enggak, kita bilang pendapat antum nih enggak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau antum yang punya dalil, tunjukkan siapa ulama ahli sunnah yang mengatakannya. Kalau dia ambilnya dari ulama Syiah yang betul kita lihat pendusta pula orangnya, pendusta dan salah nukil pula, terlalu banyak kelirunya. Maka kita akan nasihati, dia tidak akan jatuh dengan mengakui kesalahan, tapi semakin manjat untuk mempertahankan kesalahan semakin tinggi jatuh. Yang kita sampai jatuh namanya, ya, walaupun banyak yang nyambut di bawah nanti. Cuman kalau udah sampai, mau hampir sampai, nanti ditinggalkan orang tuh kawannya, ya tujuh lah buyanya kan, habis sudah sampai tarik tangan awak puluh patah, nanti biarlah buya mati. Jangan terlalu gurur kita ikhwan dengan banyaknya orang itu kalau tidak ada kepentingan kebanyakan dia akan meninggalkan kita, ya, akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benarlah seperti kata beliau tadi, Imam Syafi'i, amalkan sesuai dengan yang kita ketahui. Yang belum tahu kita cari tahu, sudah tahu tinggalkan yang salah tadi atau yang kurang kuat tadi kepada yang lebih kuat. Antum sendiri dalam masalah dunia kan gitu juga. Dulu ketika masih makan riba di bank ini, suku bunganya per tahun 12 persen. Ada tawaran di bank lain lagi 12,09%. Ditarik dana sana pindah sini 0,9%, berapa aja. Kalau di 1000 berapa tuhnya? Cik pia kan? Bisa ditarik tuh. Ini untuk masalah akhirat. Masalah akhirat, amalan Nabi dengan amalan yang tidak sahih dari Nabi. Masa antum tidak mau meninggalkan yang tidak sahih? Rugi tak? Padahal pahalanya 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen? Tidak pernah ngitung-ngitung persen nampaknya ya. 70.000%, bukan 0,09%. Jelas ya? Gaji di sini 2.500.000 misalnya. Oh, dengar gaji di sini 2.550.000. Di sini jarak ke rumah 2,5 kilo, di sana 25 kilo. Pindah gara-gara 50. Gara-gara 50.000 upahnya dihitung setelah akhir bulan. Kalau ke sini habis 25.000 sebulan, ke sana habis 500.000 sebulan. Rugi apa untung? Rugi. Makanya ikhwan meninggalkan pendapat Imam Syafi'i karena ikut imamnya Imam Syafi'i. Siapa imamnya Imam Syafi'i? Rasulullah SAW. Tidak akan membuat Imam Syafi'i tersinggung nanti. Kalau tidak percaya, ayo kita bertemu nanti. Ya, pegang tangan saya, tarik leher saya nanti. Ini Imam Syafi'i yang ngajak. Tapi dengan syarat saya ngajak ke mazhabnya imamnya Imam Syafi'i. Lalu Ustaz itu bilang, memang Ustaz lebih paham dari Imam Syafi'i ya, katanya, tentang hadis. Antum mengada-ngada lagi, akhi. Ini berbantan anak koci itu. Jipaji namanya itu. Saya tidak pernah mengatakan saya lebih paham dari Imam Syafi'i. Cuman ketika saya memahami ini, saya kan menggandeng Imam Malik. Numpang sama Imam Abu Hanifah. Kemudian dijunjung pula dengan Ibnu Uyainah. Ditopang dengan Az-Zuhri, dan lebihnya lagi ditarik tangan saya oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Sebab saya akan ditanya nanti, kamu tahu enggak hadis di mazhabmu itu dhaif? Tahu, tahu kita bilang kan, tapi kenapa enggak kamu tinggalkan? Ada yang sahih. Segan sama Imam Syafi'i. Panggil Imam Syafi'i lagi. Kamu yang larang pengikutmu untuk meninggalkan hadis dhaif ke hadis sahih? Tidak pernah. Saya kan sudah bilang, iza sahal hadis wa huwa mazhabi. Apabila ada hadis sahih itu mazhab saya, ikuti itu. Dalam riwayat lain disebutkan, diriwayatkan dari Harmalah ibn Yahya Tujibi, muridnya di Mesir, bila hadis sahih bertentangan dengan pendapatku, saya tinggalkan pendapatku, ikut hadis sahih sekalipun saya sudah mati. Raji'un anhu fi hayati wa ba'da mamati. Itulah sebabnya saya, seperti kata penyair,
ana syafi'iyyun ma hayyitu wa in amut fa wasiyati lin-nas tashaffa'u. Saya selama hidup bermazhab Syafi'i, dan kalau mati berwasiat kepada orang ikutlah mazhab Imam Syafi'i. Antum enggak mau nampaknya ya? Hah? Kan tadi Imam Syafi'i itu bikin kita lapang. Lapangan kita luas. Selama saya masih berdalil, ikuti saya. Tapi kalau pendapat saya bertentangan dengan dalil, silakan tinggalkan pendapat saya. Dan itu yang kita ajarkan kepada kaum muslimin hari ini. Ikutilah Nabi melalui para ulama, tapi bila pendapat ulama tadi bercanggah dengan hadis Nabi, maka kita akan tinggalkan pendapat itu dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hujjah yang diterima di akhirat pada akhirnya adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian beliau katakan wala yastadbiruha di haja wara alla yanbaghi li ahadin an yantahiya an amrin fa'alahu Rasulullah SAW. Dan beliau Abdullah bin Umar berpendapat tidak boleh orang, tidak pantas orang meninggalkan apa yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat masa antum larang, kan gitu ya. Nabi kerjakan masa antum larang. Ini tidak boleh. Karena Abdullah bin Umar kan terkenal sampai derajat tasyaddud mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walam yasma' fi ma yura. Ini Imam Syafi'i mengatakan. Ini kadang-kadang kan luput dari sebagian kita. Masa sih sahabat tidak tahu? Kan itu, antum lebih tahu. Ini masalah antum lebih tahu ini yang berat. Kalau masa sahabat nggak tahu, banyak contohnya. Ya, tapi ketika antum bilang antum lebih tahu dari Umar bin Khattab, gimana? Di mana posisi saya antum? Ini yang jadi masalah nih, kadang-kadang kita diadunya sama sahabat, bukan. Tapi dengar kata Imam Syafi'i. Walam yasma' fi ma yura. Imam Abdullah bin Umar menurut Imam Syafi'i lam yasma' fi ma yura, pada sesuatu yang dilihat, yang nampak oleh kita. Ma amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sahra. Hadis di mana Rasulullah perintahkan di padang Sahara. Fa yufarriqu baina as-sahra'i wal manazil, sehingga dibedakannya antara buang hajat di padang terbuka dengan buang hajat di dalam rumah. Di dalam rumah dibedakan. Fa yaqulu bin nahyi fi as-sahra, sehingga dia melarang di padang pasir, wa bir rukhsati fil manazil, dibolehkan di dalam rumah. Kenapa? Supaya perkataan Nabi dengan perbuatannya tidak bertentangan. Dan mustahil antara perintah Nabi dengan larangannya bertentangan. Kalau bertentangan, mesti ada penyesuaian. Maka diambillah makna itu oleh Imam Syafi'i dan imam yang lain. Kalau di dalam rumah, maka larangan tidak berlaku. Dan kalau di lapangan, maka berlaku. Supaya antara dua hadis ini tidak bertentangan. Naam. Fa yaqulu bin nahyi fi as-sara bi rukhsah fil madh fa yakuna qad qala bima sami'a wa ra'a. Sehingga kalau Abdullah bin Umar mendengar hadis Abu Ayyub tadi dari Nabi SAW, pasti dia katakan itu. Sehingga dia mengatakan pendapat dengan dasar hadis yang dia dengar dan hadis yang dia lihat. Hadis yang dia dengar perkataan Nabi, hadis yang dia lihat perbuatan Nabi SAW. Kan hadis kan bagi tiga: perbuatan, perkataan, dan persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perkataan Nabi tak didengarnya, belum sampai kepadanya. Tadi kan sudah kita buktikan. Dia berkeyakinan berdasarkan ayat, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ayat dijadikannya dalil. Jadi kadang-kadang orang berdalil dengan ayat bisa salah, bisa keliru. Ya, bisa salah, bisa benar. Di mana tahu benar salahnya? Dari hadis Nabi alaihi salatu
wassalam. Karena yang paling berhak menafsirkan ayat Al-Quran pertama Allah SWT dengan ayat yang lain, atau Nabi SAW dengan sunnah-sunnahnya. Tanya Aisyah yang jelaskan, saya tanya langsung kepada objek masalah. Siapa? Rasulullah SAW. Dia yang berpengalaman, dia yang pergi ke atas. Hal ra'aita rabbak, kamu dengar, kamu lihat Rabbmu? Katanya, nurun ana arah, yang saya lihat adalah cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Nah sekarang kan orang enggak. Yang pergi ke atas, Nabi mengatakan Allah di atas. Yang turun dari atas, Jibril mengatakan Allah di atas. Yang Allah sendiri mengatakan dirinya di atas. Tapi antum tetap tidak percaya Allah di atas. Lebih percaya kepada pendapat orang yang tidak jelas, ya, kepada riwayat yang palsu. Allah maujudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Ini riwayat palsu dari Ibn Tahrib. Ini pula jadi kaidah. Kaidah yang sahih saja kalau bertentangan dengan dalil, mana yang didahulukan? Wih, kaidah yang sahih saja bertentangan dengan dalil, mana yang didahulukan? Dalil. Kaidah tidak lebih kuat dari dalil. Ya, apalagi kaidah yang diperselisihkan. Jadi oleh itu kaum muslimin muslimat, lihat Abdullah bin Umar setelah diberitahu oleh yang pergi ke atas, yang mengalami masalah, saya tidak lihat. Maka dia katakan, dia cabut pernyataannya. Berarti ada yang tidak diketahui oleh sahabat dari Nabi langsung? Ada. Tonton dah lupa pernyataan Imam Syafi'i sebelum ini. Kalau lupa ingatkan lagi ya. Sekarang saya katakan, Imam Syafi'i mengatakan, saya tak pernah menemukan seorang pun ulama yang ahli sunnah menguasai seluruh sunnah. Bagaimana? Sahabat saja yang hidup bersama Nabi, tidak satu pun yang menguasai seluruh sunnah. Ada sebagian yang luput dari mereka. Jelas? Apalagi sahabat, atau apalagi mereka yang jauh di belakang zaman sahabat. Apa sebabnya? Apa rahasianya itu? Sebab kalau ada satu saja yang mengetahui seluruh sunnah, berarti dia sama posisinya dengan Rasulullah SAW. Nanti diklaimnya dia maksum. Berapa banyak orang sekarang yang mengklaim dirinya maksum, nggak boleh salah. Saya ini hafiz, saya ini hafal banyak, hafal Quran, hafal hadis, hafal fikih. Oleh itu saya tidak boleh salah. Padahal Imam Syafi'i katakan tidak satu pun yang menguasai. Padahal dia bertemu dengan Imam Malik, bertemu dengan Imam Ahmad, bertemu dengan Ishaq Rahuyah, bertemu dengan Sufyan bin Uyainah, bertemu dengan Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, ratusan bahkan ribuan gurunya, ahli-ahli hadis yang hafiz, tapi tak satu pun mereka yang menguasai seluruh sunnah. Sebab apa? Nanti jadi maksum dia. Jelas? Alhamdulillah. Yang menjadikan hanya Nabi sebagai yang maksum satu-satunya. Taib wa farraqa. Jadi karena dia tidak dengar, maka dia ambil satu hadis saja. Abu Ayyub ambil satu hadis, Abdullah bin Umar ambil satu hadis. Nah, kita yang sudah dengar dua-duanya gimana? Kalau saya fanatik dengan Abu Ayyub, kan dia yang pertama Nabi tidur di rumahnya. Dia lebih hebat daripada Abdullah bin Umar. Abdullah masih junior, masih kecil. Itu cara mentarjih masalah? Itu cara berilmu? Hah? Jangan. Antum jangan cara berilmu. Ustaz Dasman tamat Madinah, Ustaz ini tamat Madinah Natal, Mandeling Natal. Lalu gara-gara saya tamat Madinah, pendapat saya yang betul semuanya. Pendapat dia salah semua. Salah antum. Yang benar adalah maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara mentarjih bukan karena Abu Ayyub lebih senior, Abdullah bin Umar junior, enggak. Atau jangan karena Abdullah bin Umar ayahnya khalifah, Abu Ayyub tidak jadi khalifah, lalu lebih benar. Tidak. Yang benar adalah dikumpulkan semua hadis Nabi alaihi wasallam. Kita ambil riwayat Abu Ayyub dan kita ambil hadis Abdullah bin Umar, maka kita dapatkan larangan menghadap dan membelakangi itu adalah di tempat
Bukan. Ilatnya sudah dijelaskan tadi. Ilatnya sudah dijelaskan karena menghormati Ka'bah, atau jangan sampai buang hajat di tempat-tempat yang ditandai sebagai arah kiblat, yang biasanya jadikan tempat sholat. Di belakangnya menimbulkan bau, di belakangnya mengotori tempat orang sholat. Tapi yang pertama yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i yaitu menjaga kehormatan kiblat Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa farraqa bidilalati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farraqa bainahu, sehingga dia bisa membedakan seperti dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul membedakan antara yang di luar dengan yang di dalam dengan perkataannya dan dengan perbuatannya. Liftiraqi halis sahra'i wa manazil, karena berbeda kondisi di padang pasir dengan kondisi di rumah sendiri. Di rumah kan kita pakai tutup ya, pakai kunci lagi, kadang kedap suara lagi, rambut pun tak nampak, kadang-kadang saking kedap suaranya tak berkeringat pula dalam tu ya, saking pengapnya, tidak ada yang melihat lagi. Makanya di situ dibolehkan oleh Nabi alaihissalam dengan kuatannya. Wa bihadza bayan. Nah, ini kata simpul dari imam kita. Wa bihadza bayan anna kulla man sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an qabilahu minhu. Di sini keterangan jelas bahwa siapa yang mendengar sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabilahu minhu, mesti dia terima daripadanya. Mesti dia terima daripadanya. Wa qala bihi, dan dia ikuti, artinya dia berpendapat dengan apa yang dikatakan Nabi atau dibuat oleh Nabi, itu menjadi mazhabnya. Wa qala bihi wa illam yu'raf haitsu yatafarraq lam yatafarraq, kalau tidak dia ketahui ada perbedaan, dia tidak beda-bedakan, berarti berlaku secara mutlak. Bainama lam yu'raf, antara yang tidak dia ketahui pula, illa bidalalatin ar-rasulillah alal farqi bainahu, kecuali ada bukti dalil dari Nabi yang membedakan antara keduanya, seperti dalam kasus ini. Kalau Abu Ayyub tidak tahu perbedaan, maka dia melakukan secara mutlak. Abdullah bin Umar tidak tahu pula ada larangan, maka dia lakukan boleh secara mutlak. Yang benar adalah menggabungkan kedua hadis ini. Abu Ayyub di padang Sahara tidak boleh, sedangkan Abdullah bin Umar di dalam bangunan boleh. Baik. Walihada asbahun fil hadis, dalam masalah ini banyak hal-hal yang serupa dalam hadis. Iktafaina bima zakarna minha mimma lam nazkur, kita cukupkan dengan contoh yang kita sebutkan, dan mudah-mudahan menjadi isyarat untuk memahami yang lain. Contoh yang seperti ini banyak dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama paham. Terima kasih dan mohon maaf. Wih, ternyata panjang juga jadinya. Ini kalau di tempat lain di Bangkinang sampai jam 8 gue udah selesai. Antum sampai setengah 9. Ya Allah. Apa salah saya ini? Hah? Memang dengan antum ini tidak ada yang ngantuk, itu masalahnya. Baik. Kita cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa kembali ya. Oh iya, sebulan lah. Sebulan kesikat-sikat mana sih? Harus panjang-panjang. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak mau pulang lambat, jangan tanya. Nah, itu salah. Tapi kalau nak pulang lambat, silakan tanya. Ya, kita tutup aja les ya. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassubhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.